Musim memang sudah berganti, tapi Ferrari tetaplah Ferrari. Entah berapa tahun kalimat tersebut selalu relevan, dan tahun 2023 kembali terjadi jika Ferrari seolah-olah selalu ditakdirkan untuk alami rintangan-rintangan yang akan membuat mereka kesulitan untuk membawa gelar di Maranello. Charles Leclerc membuka balapan perdana musim ini dengan gagal finish karena mesin mobilnya mati pada lap ke-41 dan membuatnya gagal mengunci posisi podium ketiga yang sudah di hadapan mata. Hari Ferrari semakin kelam karena Carlos Sainz juga gagal memastikan podium karena ia disalip oleh kompatriotnya Fernando Alonso 10 lap sebelum bubaran. Ferrari meski sempat kami bilang sandbagging di pramusim, tapi faktanya mereka memang mengalami berbagai masalah di mobil SF23. Dan sayangnya, masalah yang dialami di pramusim tersebut tidak nampak diperbaiki sepanjang GP Bahrain kemarin. Alih-alih memperbaiki, mereka malah dapat tambahan problem berupa reliabilitas yang entah datang dari mana. Apa saja masalah yang lagi-lagi Ferrari alami di awal musim 2023 ini? Hari-hari pertama Frederick Vasseur sebagai bos tim Ferrari, ia langsung menegaskan jika target mereka tahun ini adalah juara atau tidak sama sekali. Ia juga mengatakan tim sudah memperbaiki semua masalah yang ada di mobil F175, mulai dari reliabilitas, strategi, sampai persoalan degradasi ban. Tapi yang terjadi di balapan pembuka Bahrain kemarin adalah nyaris semua problem yang mereka alami adalah bawaan dari masalah mobil pendahulunya. Mungkin hanya strategi yang belum begitu terlihat, karena memang situasinya kemarin, mereka belum mendapat tekanan yang cukup untuk menguji pit stop. Dua masalah krusial yang masih ada di mobil SF23 adalah degradasi ban dan reliabilitas. Dua masalah yang juga ada di mobil tahun lalu. Kita bahas dulu dari segi reliabilitas, yang mana sumber penyebabnya diyakini berbeda. Jika di mobil 2022 biang kerok masalahnya adalah komponen MGU-H dan memaksa Ferrari untuk menurunkan power supaya mesin lebih awet, maka tahun ini sumbernya berkutat di bagian kelistrikan atau baterai. Indikasi masalah sudah tercium ketika Ferrari memutuskan mengganti komponen baterai berupa kontrol elektronik dan energy store dari mobil Charles Leclerc sebelum race dimulai. Ferrari sendiri beralasan pergantian ini hanya untuk berjaga-jaga, karena ternyata ada masalah dalam pengosongan daya baterai yang bisa merusak dua komponen tersebut. Namun setelah diganti, kemungkinan besar komponen yang baru tersebut juga alami masalah dan membuat Leclerc gagal selesaikan balapan. Tanda lain yang menunjukkan jika ini adalah masalah di seputaran kelistrikan adalah mesin mobil Leclerc tiba-tiba mati setelah kehilangan power dan tidak ada asap yang keluar dari engine cover. Frederick Vasseur mengaku kalau problem tersebut datang entah dari mana dan tidak pernah mereka alami saat pengetesan mesin, yang artinya itu adalah masalah baru bagi mereka. Sekarang, kedua komponen baterai tersebut dibawa ke Maranello untuk diinvestigasi. Setidaknya, kerusakan tersebut tidak ada hubungannya dengan komponen mesin utama, seperti combustion engine, turbo, atau IRS. Jadi untuk memperbaikinya, Ferrari tidak perlu menurunkan tenaga mesin seperti tahun lalu. Hanya saja, jika komponen baterai kelistrikan tidak bisa diperbaiki, maka Leclerc mau tidak mau harus mengganti baru. Dan karena jatah musim ini cuma memperbolehkan 2 unit baterai dan di Ferrari semuanya bermasalah, maka Leclerc bisa saja langsung ganti ke unit ketiga dan mendapat hukuman turun grid di balapan selanjutnya. Dari reliabilitas kita beralih ke problem yang paling terlihat dari mobil SF23 dan jadi alasan kenapa mereka tertinggal jauh dari Red Bull, yaitu degradasi ban. Masalah degradasi jelas merupakan masalah turunan dari mobil pendahulunya yang belum bisa diperbaiki oleh Ferrari. Sebelumnya mereka sudah bisa menghilangkan purposing yang sempat mengganggu tahun lalu dan di pramusim kemarin. Itu membuat mobil terlihat jauh lebih kalem di GP Bahrain. Mereka juga bisa memperbaiki kecepatan atau top speed di lurusan dengan perbaikan MGU-H dan efisiensi aliran angin di mobil. Tapi sayangnya Ferrari belum memperbaiki masalah fundamental di mobil mereka, yaitu kestabilan aerodinamika yang masih amburadul. Jika musim lalu mobilnya terlalu oversteer sehingga mudah mengalami sliding di tengah tikungan, di mobil 2023 kebalikannya, yaitu understeer ketika masuk tikungan. Hal ini diyakini sebagai bentuk pengorbanan karena Ferrari mencoba memperbaiki top speed di trek lurus, sehingga kekuatan mereka berkurang di tikungan. Mobil SF23 punya kelemahan di bagian depan, di mana downforce yang dihasilkan tidak bisa memperkuat grip serta sensitivitas ban depan untuk bisa menikung dengan optimal.
Ketika masuk tikungan saja sudah keteteran dengan masalah understeer, maka otomatis saat keluar tikungan, mobil juga tidak akan maksimal dan rentan mengalami oversteer. Saat tes pramusim, masalah ini tidak bisa diselesaikan meskipun jumlah downforce yang diberikan di sayap depan sudah maksimal. Di GP Bahrain kemarin, Ferrari nampak masih sangat kesulitan di sesi latihan bebas, tapi mereka bisa kembali tampil kencang saat kualifikasi dengan Charles Leclerc yang cuma terpaut 0,3 detik saja dari Verstappen. Tapi jika kita lihat dari data visual, sangat terlihat jika dia belum bisa menyamai kecepatan Red Bull di tikungan lambat, serta dalam aspek akselerasi keluar tikungan. Menunjukkan jika mereka masih alami masalah understeer saat kualifikasi. Saat balapan, problem understeer semakin berpengaruh besar terhadap performa mobil dan memaksa Ferrari kembali berkutat dengan tingkat degradasi ban yang tinggi. Degradasi ban Ferrari masih terhitung lumayan parah jika kita lihat dari data perbandingan race pace antara Leclerc dan Verstappen. Mulai dari lap ke-7, catatan waktu Leclerc melambat secara signifikan ketimbang Verstappen yang lebih teratur. Padahal di stint pembuka kemarin, Leclerc memakai ban soft yang baru, sedangkan Max memakai ban soft yang sudah berusia 3 lap saat start. Di stint kedua, saat memakai ban hard, Leclerc juga keteteran di pertengahan, dan pace-nya kalah dari Fernando Alonso, yang jauh lebih baik soal manajemen ban. Bahkan di akhir stint, Alonso malah tambah kencang ketimbang Ferrari. Perbedaan degradasi ban ini juga jadi penyebab Carlos Sainz bisa disalip oleh Alonso menjelang akhir balapan. Sudah jelas jika Ferrari belum bisa atau belum layak untuk bersaing dengan Red Bull dengan berbagai masalah yang belum diperbaiki, dan mereka punya banyak pekerjaan dan sekaligus banyak waktu untuk memperbaiki performa dari SF23, mengingat ini masih balapan pertama dan musim masih sangat panjang. Sisi positifnya adalah dominasi Red Bull dan problem yang Ferrari alami bisa jadi sangat spesifik terhadap sirkuit Bahrain saja. Dalam artian, masalah degradasi ban dan understeer mungkin tidak akan Ferrari alami di sirkuit-sirkuit lain. Bahrain adalah sirkuit yang mengandalkan kestabilan di tikungan dan kekuatan traksi ban belakang. Plus karakter aspal di sana sangat-sangat abrasif, serta menyiksa ban. Ronde kedua setelah ini adalah sirkuit Jeddah, yang memiliki karakter yang berbeda 180 derajat ketimbang Bahrain. Tikungan cepat dan aspal yang mulus diyakini akan membuat Ferrari lebih terlihat kompetitif di Arab Saudi, dan diharapkan bisa mengeluarkan semua potensi dari SF23 di sana. Tapi kami masih belum yakin apakah mereka bisa mengalahkan Red Bull atau tidak jika melihat betapa sempurnanya mobil RB19. Kondisi mereka cukup berbeda dibanding musim lalu, ketika Ferrari jelas memiliki mobil yang satu level atau bahkan lebih cepat dibanding Red Bull. Musim 2023 harus diakui jika Ferrari tidak mempunyai keunggulan seperti tahun lalu, dan Red Bull sekarang terlalu superior untuk dikejar. Setidaknya kami berharap Ferrari mampu memberi perlawanan yang minimal bisa membuat Verstappen berkeringat saat melepas helmnya setelah balapan usai. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.